Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara dalam suplemen iman di awal pekan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk kehidupan yang sungguh luar biasa sudah boleh kami nikmati. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberikan firman kepada kami sebagai tumpuan hidup kami. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan memberi firman kepada kita dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Peladuk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar dari 4 hewan yang ada di dalam bacaan kita dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Keempat hewan ini adalah semut, peladuk, belalang, dan cicak. Semut, peladuk, belalang, dan cicak bisa kita temui di mana saja. Bahkan di rumah kita juga ada. Kita bisa menemui semut yang ada di dapur. Kita bisa melihat cicak yang ada di tembok rumah. Kita bisa melihat belalang yang ada di halaman rumah. Bahkan kita juga bisa melihat peladuk di sekitar rumah. 4 hewan yang seringkali kita temui. Dari keempat hewan ini disebutkan di dalam bacaan sebagai hewan yang cekatan. Agur bin Yake menyebut cicak, menyebut semut, menyebut peladuk dan belalang sebagai hewan yang cekatan. Cekatan bisa diartikan sebagai cepat atau bisa juga diartikan sebagai mahir dalam melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemahiran dari keempat hewan ini sudah terbukti keberadaan mereka untuk merayap, masuk ke dalam rumah, untuk bisa melompat, untuk bisa mengumpulkan persediaan makan, membuat rumah berbaris dengan teratur, bahkan bisa masuk ke dalam istana raja.
Bapak Ibu Saudara, keempat hewan cekatan ini juga memiliki kelemahan. Dalam kelemahan mereka, mereka bisa saja dengan mudah kita tangkap. Artinya apa? Bila kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini, terutama diri kita, juga memiliki kelemahan. Namun di balik kelemahan yang kita miliki, kita juga diberi kelebihan oleh Tuhan. Saat ini bacaan kita mengajak kita untuk memaksimalkan kelebihan kita, menggunakan kelebihan itu, mengasahnya hingga kita menjadi mahir. Sehingga ketika kita sudah mahir, kita juga diberi kesempatan untuk menunjukkan kemahiran kita di dalam istana. Ini mengartikan bahwa ketika kita mengasah kemahiran, kita akan berada satu level di atas orang lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajak untuk terus belajar dari keempat hewan ini. Ketika kita melihat salah satu dari keempat hewan ini, mari kita tanyakan kepada diri kita dengan bertanya dan berefleksi demikian. Sudahkah saya hari ini mengasah dan berbuat tentang kemahiran saya? Atau sudahkah hari ini saya mengasah dengan baik kelebihan yang saya miliki? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Ketika kita mau mengasah kecakapan dan kemahiran kita, maka kita juga akan diberi kesempatan yang lebih besar untuk melakukan hal-hal yang lebih hebat. Bahkan kita juga bisa diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan raja-raja untuk menunjukkan kemahiran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini bagi kita yang mau mengasah kecekatan dan kemahiran kita, maka ada potensi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Selamat belajar, selamat untuk terus menjadi lebih baik, lebih cekatan, dan lebih mahir dalam segala hal yang kita bisa lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan berefleksi diri. Mari kita mulai melangkahkan kaki menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita langkahkan kaki kita menjadi pribadi yang lebih cekatan dan lebih mahir. Kita awali langkah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau berikan. Sungguh Tuhan, kami memohon ampun ketika selama ini kami sering kali terperangkap di dalam ketidakmampuan kami. Mohon ampun Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan segala kelebihan
yang sudah Engkau berikan kepada kami. Izinkan kami untuk boleh mengasah itu, menjadikan diri kami sebagai pribadi yang lebih cekatan dan lebih mahir. Biarlah kelebihan kami juga boleh kami gunakan di dalam karya-Mu di dunia ini, Tuhan. Boleh menjadikan diri kami sebagai saluran berkat dari Tuhan untuk juga bisa memberkati orang lain. Sehingga Tuhan, tidak hanya kami seorang saja yang boleh merasakan kasih-Mu, tetapi juga lebih banyak orang lagi bisa merasakan dan menikmati kasih dari Tuhan. Inilah kami, Tuhan, dengan segala kelemahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, melalui perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah suplemen iman di awal pekan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan boleh menjadi dasar kita dalam melangkah di pekan ini. Jangan lupa untuk share, komen, dan like renungan suplemen iman di awal pekan, supaya boleh juga menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.